Ya, dari kawasan Tenaga Baru 4, Malang, inilah 107,9 FM, Suara Sangkakala, The Voice of Restoration. Shalom semua sahabat sukses, dan shalom semuanya God's Beloved yang diberkati Tuhan. Berjumpa lagi dengan program Dunia Firman atau Dufan, di mana kita berbicara tentang tuntunan hidup sehari-hari sebagai anak-anak Tuhan dengan kita berkaca kepada firman Tuhan. Nah, bila nanti Bapak Ibu Saudara ada pertanyaan, God's Beloved, silahkan bisa telepon atau chatting WA di 08133 37 20.000. Sekali lagi, bisa di 08133 37 20.000. Nah, God's Beloved bisa follow juga di Instagram dan Facebook Suara Sangkakala Malang, atau YouTube di Suara Sangkakala Malang, YouTube-nya. Nah, God's Beloved, hari ini saya juga akan membagikan kepada Bapak Ibu Saudara tentang anak Tuhan. Orang Kristen disebut dengan anak Tuhan. Sering kita mendengar bahwa orang Kristen itu adalah anak Tuhan, dan banyak orang Kristen di hampir seluruh dunia ini berkata kita anak Tuhan. Bahkan kita percaya bahwa Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kita itu adalah Raja, sehingga berkata bahwa ada sebuah lagu pujian yang berkata begini, "Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja." Ya, apakah kita ini menjadi anak Tuhan itu karena ada sesuatu yang terjadi, di mana apakah kita ini lahir sebagai anak Tuhan, ataukah kita ini diangkat menjadi anak Tuhan, ataukah kita sedang mengaku Dia adalah Bapa, Tuhan adalah Bapa, lalu kita menjadi anak Tuhan. Nah, konsep anak Tuhan dalam Bible itu berbeda dengan konsep manusia. Ayo kita membaca firman Tuhan terlebih dahulu. Saya membaca di Indonesian Modern Bible, yaitu di Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-15. Di sana dikatakan begini, "Sebab kamu tidak lagi menerima roh perbudakan yang mendatangkan ketakutan, melainkan roh yang menjadikanmu anak, yang olehnya kita berseru Aba Bapa." God's Beloved, firman Tuhan berkata kita tidak lagi menerima roh perbudakan. Nah, roh perbudakan terutamanya itu dikatakan bondage, budak. Berarti kita menganggap Tuhan itu sebagai Tuhan kita. Kita ini hamba-hamba yang wajib begini, harus begitu, wajib begini, harus begitu. Tidak ada yang salah dengan kewajiban kita sebagai orang Kristen, anak-anak Tuhan. Tapi ada kabar baik, Tuhan tidak memberi kita itu roh yang disebut dengan roh perbudakan. Tetapi Tuhan memberikan kita, gini, firman Tuhan berkata, kamu telah menerima roh yang menjadikanmu anak. Jadi saya dan saudara itu dalam bahasa aslinya itu adopted, diangkat, adopsi, diangkat. Kita diangkat menjadi anak. Orang Kristen menjadi anak Tuhan itu karena diangkat oleh Tuhan, diadopsi. Dengan cara diberi roh, yaitu Roh Kudus, roh yang menjadikan kita anak. Nah, warga surga, God's Beloved, roh yang menjadikan anak itu adalah Roh Kudus. Roh yang sama yang membuat Yesus Kristus itu ada di dunia ini, di mana seorang wanita yang bernama Maria, kemudian dengan benih Roh Kudus akhirnya mengandung, lahirlah Yesus Kristus yang menjadi juru selamat kita. Nah, Yesus kan di bumi punya ibu, tapi tidak punya ayah gitu ya. Tetapi roh itu, ini adalah bukti tanda Yesus adalah anak atau putra Elohim, putra Tuhan.
Anak dalam konsep manusia itu ada ayah dan ibu. Tetapi kalau di dalam Bible, dalam Alkitab, anak itu bukan harus ada ayah dan ibu. Tapi anak itu representasi atau menunjukkan gambaran gitu ya dari bapaknya. Representasi dari sang ayah atau bapaknya. Yesus putra Elohim. Dia seorang putra yang merepresentasikan bapaknya di surga. Sehingga Yesus berkata, engkau melihat aku, melihat Bapa. Nah, jadi kita menjadi anak Tuhan bukan karena kita memiliki ayah dan ibu surgawi. Tetapi dia memberi kita roh. Ada Roh Kudus. Ayo ngomong sama saya. Di dalamku ada Roh Kudus yang menjadikanku anak. 1, 2, 3. Nah, di dalamku ada roh yang menjadikanku anak. Saudara menjadi anak Tuhan karena jawabannya Roh Kudus jawabannya. Karena Roh Tuhan yang ada di dalam saudara, tubuhmu adalah bait Roh Kudus. Ingat Dufan, dunia firman minggu lalu. Saya sharing kepada saudara, membagikan kepada saudara bahwa tubuh kita adalah bait Roh Kudus. Roh Kudus tinggal di dalam kita, memeteraikan kita. Roh Kudus tinggal dalam kita, membuat kita menjadi anak dan memanggil dia Abba Bapa. Konsep di dalam Bible, kita menjadi anak Tuhan karena kita diberikan roh untuk menjadikan anak. Saya dan saudara adalah anak Tuhan. God's beloved, warga surga yang dicintai Tuhan, kita menjadi anak Tuhan itu karena ada roh Tuhan yang tinggal di dalam kita. Roh Tuhan diberikan kepada kita, lalu kita menerima roh yang menjadikan kita anak. Saya dan God's beloved menjadi anak Tuhan karena ada Roh Kudus, ada Roh Tuhan yang tinggal di dalam kita. Nah, sekarang begini. Apakah kita sebagai anak itu ada masa berlakunya, ada masa kadaluarsanya? Kalau di dunia ya, ada anak yang nakal, kelakuannya mempermalukan orang tua. Ada orang tua yang mengusir anaknya. Karena malu mungkin punya anak kok seperti itu. Padahal banyak masyarakat yang berkata lah bapaknya siapa kan gitu kan. Tapi ada juga yang di beberapa komunitas tertentu karena pindah agama lalu dicoret dari kartu keluarga, diusir, tidak dapat warisan, tidak dianggap anak lagi. Ada yang begitu. Tetapi banyak juga yang di dunia ini senakal-nakalnya anak. Bapak tetap mengakui anak, tetap bapaknya itu mengasihi anaknya. Nah, itu di dunia. Apalagi Bapak di surga. Yesus berkata, Bapak di dunia tahu perbuatan baik, apalagi Bapak di surga. Bapak kita di surga, sekali dia memberikan rohnya kepada kita, saya dan God's beloved, untuk kita menjadi anak, memanggil dia apa ya Bapak, dia tidak akan tarik mundur loh rohnya daripada kita. Sebab firman Tuhan katakan di dalam Kolose 1 ayat 3 ayat yang ke Efesus pasal yang pertama ayat yang ke 13 dikatakan, setelah kamu percaya kamu juga dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikan. Ayat 14, Roh Kudus itu merupakan jaminan warisan hingga pada datangnya hari penebusan kita sebagai miliknya untuk memuji kemuliaannya. Roh Kudus itu memeteraikan kita. Dia menjadikan, Roh Kudus menjadikan kita anak, lalu kita juga dimeterai. Dimeterai itu dilegalisasi, legal. Saudara sah sebagai anak Tuhan itu sah. Dimeterai sampai datangnya hari penebusan kita sebagai miliknya. Hari penebusan itu adalah kedatangan Yesus, Maranatha. Tuhan datang, itu kan Tuhan menjemput miliknya. Yang mati dalam Yesus dibangkitkan, yang hidup diubahkan dengan tubuh yang baru, tubuh kemuliaan. Lalu bertemu Yesus dan dikatakan 1 Tesalonika 4:17 selamanya bersama dengan Yesus, bertemu dengan Yesus itu. Karena kita miliknya. Roh Kudus di dalam kita membuat kita menjadikan kita anak, membuat kita juga ditandai kita sebagai miliknya.
Dan sebagai miliknya itu materai itu tidak akan pernah istilahnya ngelontok atau lepas. Kita sebagai anak. Jadi saudara sebagai anak Tuhan itu jaminannya Roh Kudus. Saudara itu jaminannya Roh Kudus di dalammu. Nah, apakah ada masa kadaluarsanya? Firman Tuhan katakan sampai datangnya hari penebusan, sampai Yesus datang. Sampai Yesus datang. Ayo, sehari ini kan Tuhan belum datang toh, kita belum diangkat. Saudara anak Tuhan. Jadi setelah itu kan bertemu dengan Yesus selamanya. Artinya apa? Selamanya kita dijadikan anak Tuhan. Jadi ada statement orang Kristen itu adalah anak Tuhan. Ya, karena Roh Kudus yang tinggal dalam diri orang percaya menjadikan anak dimeterai dan dijamin dan disertai dan tidak pernah ditinggalkan dan bertemu nanti dengan Yesus selamanya. Artinya kita selamanya sebagai anak-anak Tuhan. God's beloved. Ini kabar baiknya, tidak ada kadaluarsanya kita menjadi anak Tuhan karena Roh Kudus ada di dalam kita. Coba, kalau dunia, anaknya nakal mempermalukan orang tua, bisa dipecat, dicoret dari kartu keluarga. Anaknya pindah agama, bisa dicoret dari kartu keluarga. Tapi sebagai anak Tuhan, tidak ada yang bisa menahan kuasa Tuhan yang menjadikanmu sebagai anak Tuhan. Karena Roh Kudus di dalammu. Dan Dia Immanuel tidak pernah meninggalkan kita. Wow, beda konsep dunia dengan konsep yang ada di dalam manusia. Di dunia ini, konsep di dunia manusia dengan konsep dalam Bible, dalam firman Tuhan. Beda sekali. Tuhan kuasanya besar, tidak ada perbuatan satupun manusia yang membatalkan status kita sebagai anak. Ayo, Raja Wali, telur Raja Wali netas di engraman ayam. Di antara telur ayam, diengrami ayam. Ketika semua telur menetas, apakah anak Raja Wali jadi anaknya ayam? Enggak. Dia statusnya Raja Wali, dalamnya itu beda, walaupun sama-sama baby ayam gitu ya. Tapi nanti besar. Dalamnya Raja Wali, kelihatan luarnya seperti ayam, tapi setelah besar tetap Raja Wali dia. Hanya belum ada yang memberitahukan dia, mengingatkan dia statusnya sebagai Raja Wali. Kabar baiknya, walau engkau ada di dunia ini, sepertinya kita di tengah-tengah ayam, engkau Raja Wali. Gini, karena ada Roh Kudus di dalammu, engkau anak Tuhan. Pasti dipelihara Tuhan, pasti dididik, dituntun oleh Tuhan dengan baik, pasti diberkati Tuhan. Ada yang sakit pada hari-hari ini? Tidak ada bapak yang tega membiarkan anak-anaknya sakit. God's beloved, terimalah kesembuhan. Ada yang alami jalan buntu, pergumulan dengan kau mungkin punya hutang yang gak terbayar. Kau punya kesulitan dalam pekerjaanmu. Bapak yang baik, mengerti, tahu, bahkan mau menolong anak-anak yang mereka dalam kesulitan dalam pekerjaan. Gak mau susah bapaknya, terlihat anaknya susah. Demikian Bapak di surga pasti menolongmu dalam kesulitan ekonomimu, dalam kesulitan apapun dalam pekerjaanmu. Karena kita statusnya sebagai anak Tuhan. Dan ketika kita jadi anak dan Tuhan itu menjadi Bapa kita, apakah kita bisa terhilang? Di Bible katakan domba hilang dicari, anak yang hilang gak dicari, ditunggu. Ayolah saudara, Bapa sedang menunggumu. Kalau engkau sedang sepertinya jauh daripada Tuhan, karena engkau adalah anak Tuhan. God's beloved, terimalah berkat Tuhan, bahwa engkau adalah anak Tuhan, karena Roh Kudus tinggal di dalammu, karena Roh Kudus yang menjadikanmu anak. Yesus Masiah, bless you.